بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى ترك أمته على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang di sekitar kita. Ilmu adalah sesuatu mulia yang kita tuntut, anak-anak sekalian. Menuntut ilmu tidak ada yang setara dengannya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu tidak ada yang setara dengannya. Idza saluhatin niyah, kalau niat menuntut ilmunya benar. Kalau niat menuntut ilmunya benar. Bagaimana niat yang benar? Antanwiya raf'al jahli anka wa an ghairik. Kita meniatkan tatkala menuntut ilmu, anak-anak sekalian, mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari orang lain. Karena pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meminta tambah. Meminta apa? Tambahan ilmu. Dan Allah tidak pernah memerintah di dalam Al-Quran, tidak pernah memerintahkan kita meminta nambah kecuali hanya ilmu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga untuk kita semua, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk meminta tambah harta, tambah kedudukan, tambah anak. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan ilmu. Pentingnya kedudukan ilmu. Maka antunna
berada dalam nikmat yang sangat besar, bisa belajar di pondok pesantren dan belajar ilmu syariat, yang ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-8 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bab la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencela, mencaci, mendoakan keburukan untuk orang tuanya. Kata al-la'nu, kata laknat itu kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau laknatnya datang dari Allah, berarti makna laknat di situ adalah al-ib'adu 'anir rahmah wa 'anillah. Dijauhkan dari rahmat Allah dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau laknatnya datang dari Allah. Apa artinya kalau datang dari Allah? Apa arti laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, rahmat kita sangat butuhkan. Kita bisa duduk di majelis ta'lim ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup udara, bisa bernapas, bisa makan dengan nyaman, bisa minum dengan enak. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa masuk surganya Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting rahmat ini. Dan merugi orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu aw la yudkhilu ahadakumul jannah amaluh aw la yadkhulu ahadukum al jannah bi amalihi. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amal yang dia perbuat, karena banyaknya amal yang dia lakukan, karena luar biasanya amalan. Bukan itu anak-anak sekalian. Karena para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta, wahai Rasulullah, tidak pulakah anda yang beristighfar sehari 70 sampai 100 kali? Anda wahai Rasulullah yang bangun malam sehingga kakinya terpecah-pecah? Anda wahai Rasulullah yang disakiti di jalan Allah? Anda wahai Rasulullah yang mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar tatkala menggali khandak? Tidak pulakah Anda wahai Rasulullah yang dipecahkan giginya, yang dirobek kepalanya tatkala perang Uhud? Itu semua tidak memasukkan Anda ya Rasulullah, wala ana, kata Rasulullah. Tidak pula pun aku. Amalku tidak akan memasukkanku ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa yataghammadani ya Rabbi birahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menutup mataku dengan rahmatnya. Jadi yang memasukkan orang ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijauhi dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah, adalah orang yang sangat merugi. Di antara yang merugi, di antara yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, man la'ana walidayhi. Seorang anak
yang mencaci, memaki, mendoakan keburukan untuk orang tuanya. Jelas anak-anak sekalian? Jadi jangan sampai menganggap remeh yang namanya rahmat Allah. Remeh. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Tufail, dari Abi Tufail qal, beliau berkata, su'ila Aliun. Nah, Ali, siapa Ali? Mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa istri beliau? Fatimah. Su'ila Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, hal khassakumun nabiyyu bi syai' lam yakhussa bihin nasa kaffah. Wahai Ali, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Anda dengan sesuatu dari syariat yang tidak dikasih tahu oleh semua, kepada semua manusia? Apakah ada yang khusus untuk Anda wahai Ali? Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata radhiyallahu taala anhu, ma khassana Rasulullah bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan kepada saya sesuatu yang tidak diajarkan kepada manusia yang lain. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali yang ada di tempat senjataku ini, yang ada di sarung lah kita bilang ya, sarungnya pedangku. Fa akhraja sahifatan, kemudian beliau Ali radhiyallahu taala anhu mengeluarkan sahifah, sebuah lembaran. Fa idza fiha maktubun, di dalamnya tertulis, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat yang menyembelih untuk selain Allah. Ini yang pertama. La'anallah man saraqa manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri atau memindahkan patokan tanah. Manaral ardi itu tanda pembatas tanah. Dia curi atau dia pindahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci, memaki, berkata kasar kepada orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya. Yang terakhir, yang keempat, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang membantu pelaku kejahatan atau membantu pelaku bid'ah. Bisa dibaca muhditsan, bisa dibaca muhdats. Kalau kita baca muhditsan, itu artinya penjahat. Allah melaknat orang yang menolong penjahat, sehingga hukum tidak bisa ditegakkan kepadanya. Seharusnya dipotong tangannya, dia bantu bagaimana caranya biar tidak dipotong tangannya. Penjahat ini seharusnya dibunuh karena dia membunuh, akan tetapi dia tolong penjahat ini bagaimana caranya biar dia tidak dibunuh, diqisas. Ini kalau kita baca muhditsan, membantu penjahat atau pelaku dosa, membela pelaku dosa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca la'anallah man awa muhdatsan, Allah melaknat orang yang membantu pelaku bid'ah.
dia ridho dengan bid'ahnya, dia malah kerjasama, dia malah menolong pelaku bid'ah, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 yang ada di dalam kertas yang disembunyikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu di dalam apa? Sarung pedangnya. Yang pertama apa anak-anak sekalian? Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Ngendul, menyembelih untuk penghuni gunung, menyembelih untuk penghuni pohon, atau menyembelih untuk sesajen yang dilepas ke laut biar lautnya tidak tsunami, atau menyembelih dan kepala hewan yang disembelih ini diletakkan di jembatan biar kuat, enggak roboh. Ini semua masuk anak-anak sekalian, masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tatkala menyembelihnya dia mengatakan bismillahi Allahu akbar, tapi dia niatkan untuk selain Allah, mal'un, dia dilaknat. Nyembelih apapun anak sekalian, nyembelih kambing, nyembelih sapi, apalagi nyembelih ayam. Kalaupun nyembelih apa namanya, menyembelih dzubabah, itu namanya dzubabah, lalat, kalau diniatkan untuk selain Allah maka ada riwayat, pernah dengar ceritanya? Ada 2 orang yang masuk kampung, ya, yang mereka tidak boleh melewati kampung tersebut kecuali kalau berkurban untuk selain Allah, untuk berhala saat itu. Kami tidak punya apa-apa yang kami korbankan, kata mereka. Korbankan walaupun seekor lalat. Maka ada satunya mengorbankan seekor lalat, yang satunya tidak mau mengorbankan hewan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mengorbankan untuk berhala walaupun seekor lalat selamat di dunia, celaka di akhirat. Selamat saat itu tapi celaka dia di akhirat. Adapun yang tidak berkorban karena dia tahu itu hukumnya tidak boleh, yang namanya kurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia dibunuh saat tersebut namun bahagia di akhirat. Dunia seujung kuku, akhirat la nihayatalah, akhirat tidak ada ujungnya. Jadi pilih yang mana? Bahagia sementara atau bahagia selama-lamanya? Dunia, anak-anak sekalian, umur kalian 70. Kemarin Ustaz dengar di Kalijaga orang meninggal umurnya 105 tahun. Ujung mati, ujung-ujungnya mati. Mau 105, 150, 135, ujungnya mati. Dan itu sebentar anak-anak sekalian. Adapun akhirat amadiyun sarmadiyun abadi, selama-lamanya. Pilih yang mana? Bahagia di dunia saja atau bahagia di akhirat kelak yang tidak ada ujungnya? Pilih yang mana? Pilih dua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia di dunia dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Ini bahagia, cara bahagia kita di dunia, nanti di akhirat pun jadi bahagia. Pilih mana anak-anak sekalian? Dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih antara dua, maka pilihlah bahagia di akhirat. Lihat Bilal, bagaimana beliau mempertahankan agamanya setelah dicambuk badannya, dilepaskan di atas pasir yang begitu panas, pinaknya daging panggang. Bukan hanya itu, diletakkan di atas tubuhnya batu yang
panas, tapi dia bertahan karena dia tahu dunia itu sebentar, sakit di dunia itu sebentar. Lebih baik kita tahan sakit di dunia sebentar demi kebahagiaan kita di akhirat. Dunia walaupun kita lihat dia panjang, tapi hakikatnya pendek. Innakum tarawnahu qariba, innakum tarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kalian lihat dia jauh, kami lihat dia dekat. Kalian anggap dunia itu luas, kalian anggap dunia itu panjang, kami anggap dunia itu sempit, sebentar. Tayyib. Jadi kalau menyembelih, sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallah man saraqa manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri tanah atau memindahkan patokan tanah. Anak-anak sekalian, memindahkan patokan tanah walaupun hanya sejengkal atau seujung kuku itu luar biasa dosanya. Orang kalau beli tanah, antara tanah kan ada patokannya. Kalau orang Lombok biasanya ada pohon ya, ada pohon atau ada sejenis beton panjang itu ditaruh sebagai patokan. Kalau ada yang merubah letak posisi patokan tanah ini biar tanahnya makin melebar, maka dia masuk ke dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang mencuri tanah, orang yang memindahkan patokan tanah. Ini sering terjadi anak-anak sekalian. Hati-hati kalian yang punya tanah besar, luas, dan nanti akan dibagi-bagi ke adik dan kakak kalian. Hati-hati jangan sampai kalian pindah patokan tanah. Dosanya dosa besar, akan dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan man ghayyara manaral ardi, barang siapa yang merubah patokan tanah, tuwiqa bihi sab'ina aradin. Allah Subhanahu wa taala akan membebankan tanah tersebut sejauh 70 ardi, 70 bumi. 70 bumi akan dibebankan ke dia. Lamun semeter, 70 bumi semeter. Lamun setengah meter, sengono 70 bumi negin bebanang le awak. 25 kilo berat. Antun nak kuat pegang 25 kilo. Berat apa ringan? Hah? Berat. 50 kilo lebih berat. 100 kilo? Bagaimana 70 bumi? Makanya hati-hati ya. Ini ancaman yang keras dari Nabi Muhammad SAW agar kita tidak merubah-rubah patokan tanah. Nih layak nih. Padahal di sini. Nih layak nih angkat nih terlayak nih. Nih wah batasan si Pinang si wayah nu. Padahal sebelumnya dia ngambil tanah orang 1,5 meter. Ini bahaya anak-anak sekalian. Ini yang kedua. Dosa besar merubah patokan tanah. Merubah patokan tanah dan mencuri tanah orang. Tayyib. Yang ketiga, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci, memaki, mendoakan orang tuanya keburukan. Ada anak mendoakan orang tuanya keburukan? Ada anak yang mencaci orang tuanya? Secara langsung atau secara tidak langsung? Bagaimana caranya secara langsung? Kalau secara langsung sudah maklum ya. Langsung dia bilang, dia caci bapaknya, dia caci ibunya, dia maki ibunya, dia doakan ibunya keburukan.
Dia doakan bapaknya keburukan, ini secara langsung. Secara tidak langsung tasabbab, dia menjadi sebab bapaknya dan ibunya dicaci dan dimaki oleh orang. Paham? Anti tidak langsung mencaci, tapi antilah sebab orang tua anti dicaci. Bagaimana itu? Karena anti mencaci orang tua orang. Kalian sumpah, caci, kalian maki bapaknya orang, orang tersebut akhirnya pun balik mencaci, memaki, menyumpah bapak kalian atau ibu kalian. Di situ masuk ke sini anak-anak sekalian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man sabba walidayhi." Allah melaknat orang yang mencaci, memaki, menyumpah dengan tawana. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayasubbur rajulu abah?" Wahai Rasulullah, apakah orang itu mungkin mencaci orang tuanya, memaki bapaknya, memaki ibunya? Apakah itu mungkin ya Rasulullah? Para sahabat nanya ini karena tidak pantas seorang anak mencaci bapaknya. Ya kurang ajar lalu arana. Menyumpah bapaknya ya kurang ajar lalu. Tidak pantas. Makanya para sahabat heran, kok ada? Apakah itu mungkin ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Yasubbu aba rajulin fa yusubbu aba." Dia mencaci bapak seseorang, mencaci ibu seseorang, orang tersebut pun balik mencaci bapaknya dan mencaci ibunya. Jelas? Jangan sampai anak-anak sekalian kita masuk ke dalam laknat Allah gara-gara mencaci orang tua kita secara langsung, atau kita menjadi sebab orang tua kita dicaci sama orang. Yang keempat, la'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang mendukung penjahat, pelaku dosa. Ada orang mau mencuri, kalian tolong, bantu dia mencuri. Ada orang mau membunuh, kalian bantu dia untuk membunuh. Ada orang yang mau merampok, kalian bantu merampok masuk ke dalam sini. Atau kalian bantu dia agar dia tidak kena hukuman. Contohnya ada orang yang membunuh misalnya. Ada orang yang membunuh. Hukum Islam apa kalau dia membunuh saudaranya? Apa hukum Islam? Qisas. Apa? Qisas. An-nafsu bin nafs. Jiwa hilang diganti dengan jiwa. Qisas ya. Lagu tulung nai ngombe angku nanti ni terkisos. Bersumpah palsu. Aku begitu ande nulak nyemate. Atau dia sogok hakimnya, dia yang nyogok. Biar hakimnya menghukum, memutuskan si fulan tidak membunuh. Masuk ke sini. Ada orang yang berhak dipotong tangannya. Kita bantu dia agar tidak dipotong. Padahal benar dia itu mencuri sehingga berhak untuk dipotong tangannya. Kita bantu dia agar tidak dipotong. Ini masuk juga ke sini. Maka anak-anak sekalian, kalau ada pelaku dosa jangan kalian tolong. Kalau ada penjahat jangan kalian bantu atau ridho dengan pelakuannya. Kalau kalian bantu ridho, sama masuk ke dalam hadis ini. Itu kalau bacaannya muhditsan.
Kalau bacanya apa? Muhditsan. Kan bacanya dua tadi, bahwa bisa la'anallah man awa muhditsan pakai kasrah muhditsan, atau pakai fathah la'anallah man awa muhdatsan. Muhdatsan kalau kita baca dengan muhdatsan artinya yang melakukan bid'ah. Ada orang memberikan sesajen untuk siapa? Untuk pohon tua atau untuk gunung atau untuk sungai biar tidak meluap. Kalian ridho dengan perbuatan itu, masuk ke sini. Ada orang melakukan bid'ah, kalian bantu dia. Hati-hati masuk ke dalam sini, anak-anak sekalian. Jelas? Jadi ada 4 ini, hati-hati. 4 penyebab laknat. Penyebab laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, penyebabnya apa? Menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, memindahkan patokan tanah. Dia mencuri tanah orang dengan memindahkan patokan tanah. Yang ketiga, mencela, mencaci orang tua secara langsung, atau dia menjadi sebab orang tuanya dicela secara langsung, atau dia menjadi sebab. Yang terakhir, keempat, membantu pelaku dosa, membantu penjahat, ridho dengan perbuatan bid'ah, membantu pelaku bid'ah, maka ini juga kena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini anak-anak sekalian ada bantahan. Dari hadis ini ada bantahan untuk Rafidah. Siapa itu Rafidah? Syiah. Siapa? Syiah. Bukan Syuin. Syiah. Alhamdulillah. Orang Syiah mengatakan kalau sebenarnya yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad adalah Ali. Yang berhak menjadi penerus Nabi Muhammad, menjadi khalifah adalah Ali. Tapi sebenarnya yang kita ketahui siapa setelah Rasulullah? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi mereka mengatakan Ali. Karena Ali dibisikin oleh Rasulullah kalau yang menjadi penerusnya setelah beliau adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi seolah-olah Ali dikhususkan oleh Rasulullah, dibisikkan, tidak diketahui oleh orang-orang lain, oleh para sahabat lain. Kalau yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali. Ini bantahannya. Ini bantahannya. Kan Rasul Ali ditanya, wahai Ali, apakah kamu dikhususkan sesuatu oleh Rasulullah? Kata Ali, la ma khassana. Ali mengatakan tidak, Rasulullah tidak mengkhususkan kepada kami sesuatu apapun kecuali yang di dalam kertas ini, yang 4 tadi. Bahkan dalam riwayat yang lain ada yang nanya kepada Ali, ya Ali, hal sarraka Rasulullah SAW bisyai'in lam yusirru bihi gairak. Apakah Rasulullah mengkhususkan kamu dengan sesuatu yang tidak dikasih tahu oleh orang lain kepada orang lain? Ali langsung marah, tidak pernah. Mukanya merah. Kalau muka merah tanda apa? Tanda marah.
Marah kalian. Tidak pernah Rasulullah mengkhususkan kepada kami sesuatu kecuali 4 kalimat ini. 4 tadi. La'anallah man dzabaha li ghairillah, la'anallah man saraqa manaral ardi, la'anallah man la'ana walidayhi, la'anallah man awa muhditha. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.